Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teaching Factory dengan topik peningkatan kualitas kemampuan. Nama saya Rizky Purnomo dengan NIM 15115190227. Pertama itu ada definisi kemampuan, kedua faktor mempengaruhi kemampuan, ketiga adalah keterampilan memberi penguatan, keempat keterampilan bertanya, kelima keterampilan menjelaskan. Definisi kemampuan. Definisi kemampuan menurut para ahli. Pertama itu Gernberg dan Baron 2003.293 kemampuan sebagai kapasitas mental dan fisik untuk mewujudkan berbagai tugas. Kedua, As'ad. Kemampuan ability sebagai karakteristik individual seperti manual skill yang merupakan kekuatan potensial seseorang untuk berbuat dan sifatnya stabil. Ketiga, Robin and Wibowo. Kemampuan menunjukkan kapasitas individu untuk mewujudkan berbagai tugas dalam pekerjaan. Keempat, Zainun. Kemampuan dimaksudkan sebagai kesanggupan individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Definisi kemampuan. Setiap individu memiliki kekuatan dan kelemahan dalam kemampuan yang membuat relatif lebih unggul atau kurang unggul dibanding individu lain. Berikut tabelnya, individu mengarah ke kekuatan, keunggulan, dan kelemahan. Selanjutnya ada jenis-jenis kemampuan. Pertama itu kemampuan intelektual. Menurut Robbins, kemampuan intelektual ialah kapasitas untuk melakukan aktivitas mental. Contohnya tes IQ, intelligence quotient yang dirancang untuk memastikan kemampuan intelektual umum seseorang. Kedua, kemampuan fisik. Kemampuan fisik mencakup keluasan dalam bekerja, koordinasi tubuh dalam melaksanakan kerja, dan stamina dalam bekerja. Ketiga, kemampuan pribadi. Kemampuan pribadi adalah kemampuan yang dapat menjadi teladan, stabil, dewasa, berwibawa, dan berakhlak mulia. Keempat, kemampuan sosial. Kemampuan sosial yaitu kemampuan yang berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan individu lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan. Pertama itu adalah keyakinan dan nilai-nilai. Kedua itu pengalaman, ketiga kepribadian, keempat motivasi, kelima budaya dan organisasi. Menurut Michael Zwell dan Benny Nazar, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seorang individu yaitu keyakinan dan nilai-nilai, pengalaman, kepribadian, motivasi, dan isu emosional. Selanjutnya keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan merujuk pada penerimaan bahwa sesuatu itu ada atau benar, terutama tanpa bukti. Keyakinan mempengaruhi moral dan nilai-nilai. Keduanya, nilai-nilai merujuk pada prinsip atau standar perilaku penilaian seseorang atas apa yang penting dalam hidup. Nilai-nilai mempengaruhi perilaku dan karakter. Selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami atau dijalani maupun dirasakan baik sudah lama maupun yang baru saja terjadi. Selanjutnya ada kepribadian. Menurut Gordon Allport, kepribadian sebagai sesuatu yang ada di dalam diri setiap individu yang nantinya akan membimbing dan juga memberi arahan pada suatu tingkah laku seseorang. Selanjutnya ada masih berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kemampuan, ada motivasi. Menurut Hasibuan, motivasi adalah pemberian daya penggerak
yang menciptakan kegairahan bekerja seseorang agar mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegritas dengan segala daya yang upaya untuk mencapai kepuasan. Motivasi mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Selanjutnya adalah budaya dan organisasi. Menurut Edgar Schein, budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu, terutama ketika mereka belajar dan beradaptasi untuk mengatasi masalah eksternal dan internal dengan segala pertimbangan yang ada. Selanjutnya, keterampilan memberi penguatan. Definitionnya, penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Kedua, keterampilan memberikan penguatan merupakan keterampilan yang harus dikuasai karena penguatan yang diberikan kepada seseorang akan membangkitkan semangat dan melakukan kegiatan. Ketiga, penguatan harus dilakukan secara merata kepada setiap individu, baik itu yang dimiliki sikap baik ataupun kurang baik perilakunya, tidak boleh membeda-bedakan dalam memberikan penguatan. Selanjutnya, komponen-komponen dalam pemberian kekuatan. Penguatan verbal. Pertama itu ada memotivasi seorang lewat ucapan. Kedua itu karakter ucapan. Dilontarkan secara spontan, kata yang digunakan diusahakan bervariasi agar tetap segar dan bersemangat. Ketiga, manfaatnya. Dengan ucapan yang diberikan, seseorang akan merasa terpuji, dihargai, diberikan perhatian, dan merasa ucapannya tersebut dapat bermanfaat. Penguatan nonverbal ialah berbentuk penguatan kepada seseorang yang tidak terbatas hanya melalui ucapan saja. Bentuk penguatan nonverbal dibedakan dalam beberapa kategori berikut. Pertama itu penguatan dengan menyalami, menepuk pundak, membelai kepala, atau sentuhan lainnya yang membuat seseorang merasa diperhatikan. Selanjutnya itu ada mimik dan gerak badan. Komunikasi akan berjalan dengan baik apabila dua orang atau lebih yang berinteraksi saling berhadapan. Selama proses interaksi tersebut dipertahankan agar mimik muka atau wajah tidak cemburu, tanpa ekspresi, dan tampilan lainnya menimbulkan kesan tidak simpatik. Senyuman, anggukan, gelengan, mengangkat kedua alis, anjungkan jempol, dan lain-lain termaksud dalam gerak tubuh. Selanjutnya, simbol atau benda. Pemberian hadiah berbentuk benda. Pemberian tersebut akan memberi kebanggaan dan mendorong semangat. Selanjutnya ada kegiatan yang menyenangkan. Beraktivitas secara positif bisa membantu menstabilkan kesehatan mental. Setiap individu dapat melakukan aktivitas dan hobi dimiliki untuk membantu memperbaiki suasana hati. Selanjutnya, keterampilan bertanya. Pendahuluan. Apa itu bertanya? Bertanya menjadi suatu komponen penting dalam komunikasi sehari-hari. Pertanyaan yang terlontar dapat menggambarkan sejauh mana pengetahuan individu terhadap suatu kasus, bahkan bisa melihat dari mana asal penanya. Kedua, faktor timbulnya pertanyaan. Pada saat mencapai tahap memahami suatu teori, seseorang akan membuat kritisan dengan membandingkan teori yang dipelajari dan kehidupan yang dialami. Kritisan tersebut pun muncul dimulai dari suatu pertanyaan. 3. Penyebab rendahnya keterampilan bertanya. Catherine Cornbell menyebut setidaknya terdapat 3 hal yang menyebabkan rendahnya keterampilan bertanya, yaitu perilaku dan kebiasaan, umur, dan status sosial ekonomi seseorang. Berikut menurut para ahli. Menurut Supriyadi 2013, keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Kedua,
Nasution, tahun 2000. Tujuan keterampilan bertanya adalah mendorong anak berpikir untuk memecahkan suatu soal. Ketiga, Udin Syaifuddin Saud. Keterampilan bertanya adalah setiap pertanyaan yang mengkaji untuk menciptakan ilmu pada diri peserta didik. Keempat, Murni. Dari Murni, peningkatan keterampilan bertanya meliputi aspek isi pertanyaan dan aspek teknik bertanya. Selanjutnya ada jenis-jenis pertanyaan. Pertama itu ada pertanyaan permintaan. Pertanyaan yang mengundang unsur suruhan. Pertanyaan ini tidak mengharapkan jawaban tetapi tindakan. Kedua, pertanyaan teoritis. Jenis pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban dari orang lain tetapi kita sendiri yang menjawabnya. Ketiga, pertanyaan menuntun. Pertanyaan yang ditujukan untuk menuntun proses berpikir seseorang dengan harapan dapat menemukan jawaban pertanyaan yang sebelumnya. Keempat, pertanyaan menggali. Pertanyaan diarahkan untuk mendorong seseorang agar dapat menambah kualitas dan kuantitas jawaban. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Definisinya, keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lain, misal sebab dan akibat. Menurut Saiful Bahri Jamarah tahun 2010, ada beberapa komponen keterampilan menjelaskan, yaitu pertama, analisis dan perencanaan. Ada dua hal yang perlu dianalisis dan direncanakan, yaitu isi pesan yang disampaikan dan penerimaan pesan. Selanjutnya, penyajian suatu penjelasan. Penjelasan harus memperhatikan hal-hal seperti kejelasan, penggunaan contoh, penekanan, dan umpan baliknya. Selanjutnya, tujuan keterampilan menjelaskan. Pertama itu membimbing murid memahami materi yang dipelajari. Kedua, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah. Tiga, untuk memberikan balikan kepada murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Keempat, membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Kelima, menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, prinsip-prinsip untuk secara objektif dan bernalar. Selanjutnya, kelebihan keterampilan menjelaskan. Pertama, lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan dan menemukan, mengorganisasi dan menilai informasi yang diterima. Kedua, meningkatkan kemampuan dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Ketiga, mendorong untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. Keempat, dapat mengatasi masalah pemahaman yang tidak relevan dengan informasi. Kelima, memudahkan dalam memulai mengenal sesuatu hal. Keenam, dapat meningkatkan analisis terhadap teori sederhana disampaikan dan mengerti isi teori atau informasi dengan analisa yang lebih mendalam. Berikut selanjutnya ada kelemahan keterampilan menjelaskan. Bila menjelaskan dilakukan terlalu lama akan cenderung menjadi karakteristik yang auditif atau mendengarkan dan akhirnya menjadi pasif. Kedua, apabila selalu menjelaskan dan terlalu lama, maka perjalanan akan terkesan membosankan. Ketiga, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi dan bertukar pikiran menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.